Perkenalkan, nama saya Wisnu Cakraputra Pamungkas dengan NIM 1020223000259 dari kelas SI 4704. Perkenalkan, nama saya Muhammad Feruzaki dengan NIM 10.22.330 dari kelas SI 4704. Nah, berikutnya kami akan melakukan demo mengenai dashboard yang telah kami buat berdasarkan KPI yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, di sini kami menggunakan data sales atau data penjualan yang dimana di dalamnya terdapat dim date, dim location, dan dim product beserta tabelnya atau tabel fakta yaitu tabel fakta penjualan. Pertama-tama untuk menggunakan dashboard dari Looker Studio ini kita harus memasukkan nama host dari database yang sudah kita deploy di internet. Berikut adalah nama host atau IP dari database yang sebelumnya sudah kita hosting di internet menggunakan iVent. Lalu di sini terdapat portnya yaitu 196.1.1 dan terdapat nama database-nya, terdapat nama pengguna dan kita diminta untuk memasukkan password dari database-nya. Lalu di sini kolom terdapat tempat untuk memasukkan query yang bisa kita gunakan untuk mengolah atau mengambil data sesuai dengan yang kita butuhkan. Setelah data, setelah kita masukkan query pada kolom query tersebut, kemudian kita bisa menjalankannya dan maka kita juga bisa membuat dashboard dengan tampilan yang seperti ini. Yang pertama terdapat KPI di mana penjualan harus meningkat sebanyak 10% dari tahun ke tahun. Nah, di sini karena terdapat penurunan persentase pertumbuhan pada penjualan, maka KPI pertama tidak terpenuhi. Lalu KPI kedua adalah total pendapatan per tahun harus melebihi atau minimal mencapai 300.000 dolar per tahun. Nah, karena di sini dari tahun 2022 ke tahun 2023 total pendapatannya sudah lebih dari 300.000, maka KPI terpenuhi. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kontribusi setiap produk dari total pendapatan. Di sini bisa dilihat bahwa untuk presentasi kontribusinya itu sesuai dengan KPI 3, yaitu menyumbang lebih dari 2% dari total pendapatan dari produk tertingginya yaitu Cisco Tele yang di atas 2%, sehingga KPI tersebut bisa dibilang tercapai. Setelah itu, ini menunjukkan bahwa pendapatan perusahaan itu tersebar dan tidak bergantung pada satu atau beberapa produk unggulan yang mendominasi penjualan. Nah, selanjutnya itu ada kontribusi penjualan berdasarkan wilayah. Nah, di sini ada diagram lingkarannya di mana wilayah ini menunjukkan bahwa di bagian West yang tertingginya itu adalah 29,5%, diikuti dengan Sentral dengan 26% dan East dengan 25%. Nah, untuk wilayah ini sesuai dengan KPI 4, yaitu penjualan tertinggi berkontribusi sebesar 40% dari total pendapatan. Bisa dibilang ini tidak tercapai karena kontribusi tertinggi hanya mencapai 29%. Di sini bisa disimpulkan bahwa perusahaan ini memiliki performa penjualan yang cukup stabil dan tersebar, namun tidak merata di tiga wilayah tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada kuantitas penjualan per tahun, di mana untuk per tahun dari tahun 2022 sampai 2023 ini terjadi penurunan sesuai dengan KPI 5, yaitu yang harusnya naik sebesar 8%, namun ini adalah penurunan sekitar 2% yang mengakibatkan KPI-nya tidak tercapai, sehingga penurunan kuantitas ini sejalan dengan KPI pertama mengindikasikan bahwa masalah
penurunan ini disebabkan oleh penurunan volume penjualan barang secara keseluruhan. Nah, yang terakhir itu ada diagram lingkaran terakhir yaitu total penjualan 5 produk teratas. Nah, sesuai dengan KPI 6 bahwa 5 produk teratas menyumbang 6% dari total penjualan yang dimana sesuai dengan KPI-nya yaitu tercapai karena 5 produk teratas ini menyumbang sekitar 9,4% dari total penjualan yang melebihi target minimal 6%. Nah, meskipun kontribusi di KPI 3 ini rendah, namun kontribusi gabungan 5 produk ini telah melampaui target yang mengindikasikan bahwa produk ini secara kolektif memainkan peran penting untuk menghasilkan pendapatan total perusahaan yang sesuai dengan KPI 5 KPI 6 tersebut. Mungkin dari situ cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.